1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek dum tek tek dum. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, ataupun petang kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, salam damai dan peluk hangat dari sini buat kamu yang lagi duduk manis sambil scroll-scroll sambil rebahan, atau yang lagi multitasking sambil masak mie instan 3 rasa tapi lupa dimasukin bumbunya. Hai pejuang investasi masa depan, iya kamu yang gak cuma kerja buat hari ini tapi juga bangun pondasi masa depan secara konsisten, pelan-pelan tapi pasti, sambil terus upgrade passive income dan income-nya terus menanjak, terus melonjak. Pokoknya yang kayak kamu ini luar biasa, amazing. Gimana kabar kalian hari ini? How are you today everyone? Sahabat hati, masih kuat? Masih semangat? Atau lagi berjuang banget nahan nangis sambil pura-pura happy di story? Hey, nggak apa-apa kok. Tapinya ya it's okay lah, nggak apa-apa. Namanya juga hidup, Min, wajar dong. Iyalah. Kita di sini bareng-bareng belajar bareng. Gak ada yang sempurna. Yang penting masih mau tumbuh dan itu sudah luar biasa banget. Anyway, aku mau bilang Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya Allah, pemilik semesta raya ini masih dikasih nafas, masih dikasih hati yang mau belajar, dan masih dikasih kesempatan buat ketemu lagi di ruang virtual yang penuh dengan energi positif ini. Thank you so much ya Rob. Dan yuk kita bareng-bareng ucapin rasa syukur terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lewati. Meskipun terkadang adalah dikit-dikit drama, adalah dikit-dikit luka, dan juga tawa riang yang mewarnainya. Dan terima kasih juga kita ucapkan untuk hari ini yang masih setia menemani langkah kecil kita, walaupun ya terkadang agak goyah, tapi tetap kita syukuri dan pastikan lakukan hanya yang terbaik untuk hari ini supaya kedepannya kita juga memanen, memetik yang baik-baik dari yang kita tanam hari ini. Dan tidak lupa juga kita ucapin terima kasih untuk hari esok yang belum tentu datang, tapi ya sudah kita sambut dengan doa dan harapan terbaik, dan juga pastinya dengan semangat positif. By the way, teman-teman, yuk kita absen dulu yuk. Dari kota mana aja sih kalian nonton video ini sebenarnya? Yuk komen lah di bawah, biar vibes kita makin hidup, berasa kayak reuni akbar geng pejuang hidup positif ya. Komen ya, jangan diam-diam aja. Dan ini ada requestan nih, waktunya kita baca requestan dari Nurmala yang dari Nurmala di Wancai, Hong Kong. Dia nitip salam buat Kang Ibul di Singaparna, Tasikmalaya. Salam dari negeri rantau buat lelaki pencari nafkah digital, model gombal tapi transferan lokal. Alamak. Cie yang dibilang Kang ngibul di Singaparna, jangan ngibul mulu atuh. Kerja yang bener ya, kerja yang bener, jangan modusin TKW ya, urusin itu anak istrinya ya, jangan modusin demi cuman porotin saldo mereka. Oh ya, sebelum kita masuk ke topik utama nih, I wanna remind you, kalau kamu lagi nyari produk beauty care buat kinclongin wajah, fashion care buat para ladies and boys biar makin on point, produk healthcare biar gak gampang tumbang, kosmetik household yang estetik tapi ya tetap affordable, sampai gadget kece yang mendukung hustle digitalmu. Semuanya ada loh di online shopnya Cawan Kosong, kamu cek ya.
Bayarnya no utang, langsung check out. Payment tunai biar energi ngalir baik dan rezekinya cepet balik kembali. Link lengkap udah aku taruh di deskripsi box bawah ya. Yang belanja hari ini semoga transferannya terus beranak pinak dan diskonannya makin bikin kamu cinta sama produk lokal. Oke, teman-teman. Apa sih topik bahasan kita kali ini, Min? Apa sih? Apa yang Anda tolak akan tetap ada. Apa yang Anda terima akan berubah. So, jangan menolak. Nah, topik ini kelihatannya sih simple, kelihatannya sih sederhana, tapi trust me, ini dalam banget sebenarnya. Bahkan bisa jadi salah satu kunci buat kamu yang lagi ngerasa stuck, capek, atau terus muter di masalah yang sama. First thing first, pernah gak sih kamu ngerasa hidup itu kayak lagi ngeprank? Kita udah berusaha lari dari rasa takut, lari dari luka masa lalu, lari dari kenyataan yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi suddenly perasaan-perasaan itu malah makin mengejar dan gak mau pergi-pergi dari kita. Dan honestly itu karena apa yang kita tolak gak akan pernah hilang. Apa yang kita tolak itu gak akan pernah hilang. Kita pikir dengan menghindarinya, dengan pura-pura gak peduli, dengan cuekin aja masalah bakal lenyap. But no, but sorry to say, itu nonsense. Karena apa? Karena energi penolakan itu justru bikin hal itu semakin kuat eksistensinya di dalam hidup kita. Ya, do you understand? Kamu paham kan? Kalau kamu sudah mengikuti channel ini sejak lama, pasti kamu sudah paham hukum ini ya. First of all, kita harus sadar setiap emosi, setiap pengalaman, setiap rasa itu datang bukan buat disingkirkan, bukan buat dicuekin ataupun dilenyapin, tapi buat dikenali, kemudian diterima dan dipeluk, kemudian ya terus kita lepaskan. Because saat kita mulai menerima keadaan, bukan berarti kita itu nyerah atau kita pasrah, nggak seperti itu. Tapi kita itu sebenarnya sedang membuka jalan buat perubahan yang terjadi secara alami. Kita itu sering banget nolak, ya apa enggak? Di hidup kamu berapa kali kamu nolak? Kamu nggak mau ini, aku maunya itu. Aku nggak mau yang itu, aku maunya yang ini. Kamu banyak sekali penolakan di dalam hidup kamu, entah sadar ataupun tidak. Kenyataan bahwa kita itu pernah gagal, bahwa kita itu gak disukai semua orang, atau bahwa kita itu belum secantik ataupun setampan ataupun sesukses ataupun sekaya yang kita bayangkan. But guess what? Penolakan itu gak bikin kamu jadi lebih kuat. Yang bikin kamu tumbuh itu adalah penerimaan, nerimo. Karena whenever kamu bisa berkata, ya udah, ini adalah bagian dari perjalananku, dan di situ kamu akan mulai bebas. Jika kamu sudah pernah berkata, ya udah deh, ini sudah menjadi bagian hidupku yang diberikan semesta, aku terima dan aku jalani dengan seapa adanya. Nah, disitulah kamu justru akan mulai bebas. Kamu tidak menolaknya. Sometimes yang kamu perluin bukan solusi-solusi, tapi pelukan dari diri sendiri. Mengakui, akui, ya aku kecewa. Akui jika kamu saat ini sedang merasa kecewa. Tapi aku bisa pelan-pelan bangkit. Ngomong ke hati sendiri, iya aku belum sampai, tapi aku sedang menuju ke sana pelan-pelan. Dan percaya, as long as kamu gak berhenti belajar, kamu gak akan pernah gagal. Makna terdalam dari menerima itu adalah kamu menyambut hidup dengan segala kekacauannya. Kamu berhenti mengeluh dan kamu mulai belajar.
kamu berhenti bertanya-tanya, kenapa ya kok ini terjadi sama aku? Dan justru kamu mulai bertanya, aku bisa belajar apa ya dari kejadian ini? Nah, seperti itu. Dan unfortunately, banyak banget dari kita merasa penerimaan itu adalah tanda dari kelemahan kita. Padahal justru di titik menerima itulah kita bisa bangun fondasi yang baru, karena energi penerimaan itu adalah energi yang netral, dan dari netral itulah kita bisa geser arah hidup ke frekuensi yang jauh lebih tinggi. Dan kalau kamu udah di tahap ini, believe me, percaya deh sama aku, perubahan itu finally pasti akan datang. Bukan dari luar sana, tapi dari dalam diri kamu. Karena yang kamu lawan akan tetap tinggal, tapi yang kamu peluk dan kamu terima, dia akan luluh dan akhirnya bisa berubah. So start from today, mulai hari ini yuk berhenti menolak dan mulai menerima. Terima rasa capeknya kamu, terima rasa kecewa dan sedihnya kamu, terima segala proses, dan pelan-pelan hidup akan berubah. Teman-teman, first of all, coba deh duduk sebentar, tarik nafas panjang, dan coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak hal di dalam hidup ini yang kamu sudah tolak? Padahal sebenarnya itu tuh mau ngasih kamu pelajaran yang sungguh sangat berharga. Banyak banget yang sudah kamu tolak. Maybe kamu pernah merasa gagal, pernah merasa dikhianati, pernah disakiti, dikecewakan, dikhianati orang yang kamu begitu percaya mati-matian. Dan kamu marah, kamu bilang ke diri sendiri, enggak, aku enggak mau ngerasain semua ini, kekecewaan ini, sakit ini, rasa pengkhianatan ini, begitu menyakitkan. Aku gak mau, dan ini bukan aku banget, aku gak pantas menerima ini. Kamu tolak semuanya. Padahal guess what? Semakin kamu bilang tidak, semakin kamu gak mau, semakin kamu menolak, justru semakin sering hal itu mampir lagi ke dalam hidup kamu, meskipun dengan orang yang berbeda. Karena apa yang kamu tolak akan tetap ada. Pernah nggak kamu merhatiin kenapa luka masa lalu itu kok kayak hantu? Nggak kelihatan, tapi rasanya begitu nyata banget. Setiap malam dia datang, menyelinap diam-diam di pikiran, bikin kamu cemas, bikin kamu merasa nggak worth it, bikin kamu nyalain orang lain, nyalain semesta, nyalain keadaan, nyalahin nasib, nyalain diri sendiri, bahkan nyalain pertemuan yang waktu itu begitu indah ternyata sekarang sudah sangat menyakitkan. Padahal sebenarnya dia itu datang bukan mau nyakitin kamu, bukan. Dia itu datang karena dia mau diterima, mau didengar, mau diakui, mau dipeluk, baru kemudian kamu bisa melepaskannya. Dan first thing first, hidup ini bukan tentang jadi baik-baik aja setiap saat ya. Karena mindset yang sehat itu bukan tentang selalu positif secara palsu, tapi tentang gimana kamu bisa peluk sisi gelapmu dan menerima semuanya dengan lembut dan seapa adanya. Dan honestly, banyak orang salah kaprah karena mereka pikir penerimaan itu tanda bahwa kita itu telah kalah. Padahal penerimaan itu senjata. Itu cara paling gentle buat membebaskan diri dari pola yang berulang-ulang ataupun looping. Jika kamu terus menolaknya, maka itu akan terus terjadi kepada kamu dengan orang yang berbeda-beda. Lihat deh, seberapa sering kamu menolak sesuatu. Mungkin kamu menolak
rasa takut jatuh cinta lagi, rasa takut gagal lagi, rasa takut dikhianati kembali, rasa takut usaha rugi, bisnis bangkrut, mimpi-mimpi yang gak kesampaian. Kamu menolak semua itu karena kamu takut kejadian lagi. But sorry to say, as long as kamu terus menolak dan menolaknya lagi, itu semua kayak main petak umpet. Yang main petak umpet ya sama diri kamu sendiri. Kamu pikir kamu sembunyi, padahal kamu cuma makin capek. Karena yang kamu lawan, ya kamu sendiri, ya diri kamu sendiri itu, rasa kamu sendiri. Bayangin gini deh, coba kamu bayangin begini. Hidup ini kayak air sungai. Dia mengalir, bawa batu, bawa sampah, bawa ranting, bawa lumpur. Kalau kamu terus taruh bendungan, airnya makin deras, makin nyari celah, makin bikin kamu kewalahan. Iya Pak, iya. Tapi kalau kamu bikin aliran baru, kamu terima, oh oke, ini air kotor, aku biarin dia lewat. Oh alah, oke deh, aku bersihin pelan-pelan, ini sampah. Dan finally, airnya itu akan jadi jernih kembali. Karena apa? Karena kamu menerima, karena kamu terima, dan setiap semua yang kamu terima itu, dia akan berubah. Jadi, apa yang harus diterima sih? Apa sih yang harus diterima, Min? Maybe kamu tanya, terus apa yang harus diterima? Apakah semuanya itu harus diterima? Rasa sakit juga harus diterima, Min? Yes, pejuang masa depan, bahkan rasa sakit. Because karena rasa sakit itu merupakan alarm. Dia datang gak cuma buat nyiksa kamu, tapi biar kamu itu bangun, biar kamu itu belajar, ya, biar kamu belajar. Bukan untuk melulu menyiksa kamu, tapi untuk memberi kamu pelajaran supaya kamu itu naik level, supaya kamu itu bisa upgrade. Begitu, ya. Dari sini paham ya? Bisa dicerna pelan-pelan ya. Sometimes hidup itu kasih kita orang yang nyakitin kita. Sometimes semesta itu mengirimkan kepada kita orang yang memberi kita pelajaran, nyakitin kita, mengecewakan kita, menjatuhkan kita, menjegal kita, menipu kita. Kadang dari mana? Kadang sometimes dari orang yang paling dekat sama kita. Tapi nggak selamanya mereka itu jahat. Mereka itu merupakan guru terbaik dan mahal harganya. Itu adalah pengalaman yang terbaik, adalah guru tapi dalam bentuk lain. Guru kehidupan yang ngajarin kamu apa artinya sabar, apa artinya ikhlas, apa artinya maaf, dan apa artinya melepas. Tapi sorry to say ya, banyak orang stuck di penolakan tersebut, terjebak di sebuah pertanyaan, kenapa ya kok aku, padahal aku itu sudah begitu tulus, padahal aku tuh sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa ya kok aku masih dikecewain. Nah itu tuh, kamu stuck di situ. Padahal pertanyaan yang lebih tepat itu, apa sih yang bisa aku pelajari dari kejadian itu? Nah, seperti itu. But how to? Tapi gimana sih caranya? Nah, sekarang yuk kita masuk ke yang praktis. First of all, berhenti lari. Kalau ada emosi datang, mungkin itu rasa malu, mungkin itu rasa gagal, rasa ditolak, atau rasa apapun, kekecewaan, rasa sakit hati, biarin dia datang. Kemudian yang perlu kamu lakuin, kamu rasain, kamu terima, kamu peluk, kemudian kamu tanya, kamu mau aku apa? Biasanya jawaban hatimu itu cuma, aku cuma mau didengar. Biasanya seperti itu. Kemudian jika sudah kamu terima, juga sudah kamu peluk, kamu rasain, kemudian kamu lepasin, dan otomatis dia akan terurai, terlepas, tidak selalu menghantui kamu. Semakin kamu menolaknya dan kamu mencuekinnya, dia akan terus datang. Dan yang keduanya, latihan menerima orang lain apa adanya.
latihan menerima orang lain apa adanya. Kadang yang bikin capek itu bukan mereka, tapi adalah ekspektasi kamu sendiri. Kita mau semua itu sesuai dengan kemauan kita, padahal orang ya orang. Nonsense kalau mau semuanya tunduk sama kemauannya kamu, ya enggak? Iya apa iya? Dan yang ketiganya, kasih ruang buat diri kamu sendiri. Kamu itu berhak healing, berhak rehat sejenak, berhak untuk nangis juga. Tapi jangan kelamaan di situ ya. Kemudian cepat bangkit dan sambut yang baru, sambut lembaran yang baru. Dan finally, syukuri. Kamu pandai-pandai aja mensyukuri meskipun hal-hal kecil. Karena penerimaan itu nggak muncul dari kesempurnaan, tapi dari kebiasaan yang selalu kamu bilang, terima kasih ya, hidup kalau nggak sempurna, aku masih bisa di sini kok, dan aku menerima dengan seapa adanya. Maka yang datang itu pasti akan jauh lebih baik, ya, seperti itu. Jadi penerimaan itu membuka pintu keajaiban. Aku percaya banget saat kita berhenti bilang nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Kamu mulai bilang, aku terima ini, aku belajar dari kejadian ini. Maka keajaiban datang. Somehow dari arah yang gak kamu sangka-sangka, keajaiban itu tiba-tiba akan terjadi. Rezeki itu bisa ngalir dari jalan yang gak terduga. Orang baik muncul di waktu yang paling tepat. Kesempatan baru kebuka di depan mata dengan begitu mudahnya, karena semesta itu gak suka dilawan, dia itu suka kalau kita syukuri. Nah, seperti itu kuncinya. Cara kerja semesta itu seperti itu. Jika kamu paham, hidup ini sangat ringan, sangat mudah ya. Kamu gak sendiri. Sekali lagi, kamu itu gak sendiri. Pejuang masa depan, ingat ya, kamu gak harus jadi kuat sendirian. Kita di sini bareng-bareng belajar, jatuh juga bareng, dan kita kalau bangkit pun bakal bangkit bareng-bareng ya. Whenever rasa sakit itu datang kepada kamu, peluk dia kayaknya sahabat lama. Terima dia, ajak ngobrol, kenalin, dan doakan dia pergi dengan damai. Ya, seperti itu. Ibaratnya seperti itu ya. Ucapan saya ini kiasan, kamu jabarin sendiri. Kalau kamu sefrekuensi pasti kamu bisa menguraikannya ya. Dan guess what? Hidup kamu itu akan jadi jauh lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap menerima keajaiban baru yang udah nunggu-nunggu di depan pintu ya. Seperti itu teman-temanku ya. Jadi benang merahnya apa sih, Min? Dari semua uraian ulasan tadi itu kesimpulannya gimana sih, Min? Coba deh kamu rangkum dalam satu rangkuman yang pendek. Intinya apa? Oke, intinya begini ya. Intinya begini. Apa yang kamu tolak itu dia akan tetap datang ya teman-teman. Semua apapun itu yang kamu tolak, dia akan tetap datang. Dan apa yang kamu terima, dia akan berubah. Seperti itu ya. Karena hidup ini bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang peluk setiap rasa. Seberat apapun itu, terima, peluk rasa itu. Penolakan itu hanya bikin beban kamu semakin berat, sedangkan penerimaan itu akan membuka pintu keajaiban. Jadi berhenti melawan apa yang gak bisa kamu kontrol ya. Ingat itu sekali lagi, berhenti melawan apa yang gak bisa kamu kontrol. Sometimes kamu itu ngotot aja kan, ngeyel aja, mau tetap memaksakan kehendak, padahal itu di luar kendalinya kamu. Sometimes hidup itu kasih badai, bukan buat untuk nyakitin kamu, bukan. Sometimes semesta itu mengirimkan kamu badai huru-hara, bukan buat menumbangkan kamu, itu bukan buat menghancurkan kamu, itu juga bukan. Tapi buat apa? Buat ngasih kamu pelajaran supaya kamu itu bisa strong, supaya kamu itu bisa upgrade dan naik level, supaya kamu itu bisa stabil dan menari di tengah hujan badai tersebut ya. Dari situ paham ya? Bisa ya dikunyah dan dicerna pelan-pelan ya.
Jadi, penerimaan itu bukan tanda bahwa kita itu lemah. Kita menerima itu tandanya kita lemah. Enggak seperti itu. Tapi itu adalah bukti bahwa kamu itu cukup berani membiarkan masa lalu untuk pergi dan masa depan datang dengan caranya. Jadi, energi penolakan itu bikin drama hidup kamu itu justru akan berulang-ulang kembali, meskipun dengan orang yang berbeda-beda. Tapi energi penerimaan itu bikin semesta itu ngasih sejuta keindahan. Dari mana? Dari arah yang sama sekali nggak kamu duga. Dan mindset yang sehat itu lahir dari hati yang ikhlas. Jadi first thing first, peluk rasa sakit kamu. Terima, akui semua kegagalan kamu, semua rasa sakitmu. Kemudian cintai prosesnya itu, ya. Nonsense loh kalau hidup itu mau sempurna terus. Nggak ada hidup yang lurus saja. Nggak ada hidup yang mulus dan sempurna. Nggak ada. Tapi hopefully somehow kamu bisa menjalani semua ini dengan hati yang lebih damai, hati yang lebih ringan, dan hati yang lebih lapang, ya teman-teman. Jadi anyway, aku mau bilang thank you so much. Kalian itu sungguh luar biasa. Terima kasih buat para pejuang energi positif yang udah rela nge-share video ini ke grup-grup WA, ke komunitas sebelah, ke forum RT RW, sampai yang nyebar link di status FB tetangga. Bayangin, pasti kalian juga masih ingat ya kan, dulu channel ini cuma 2 biji subscribernya ya kan. Siapa yang masih ingat? Pasti kalian ingat semua. Dan sekarang hari ini alhamdulillah atas izin Tuhan semesta raya, channel ini semakin berkembang, makin dikenal, jadi rumah bareng-bareng untuk kita belajar, untuk ngumpul nongkrong, untuk bangkit dan saling dukung di sini. Kalian itu luar biasa, seriously. Tanpa kalian semua ini bakal jadi nonsense. Aku cuma bakal capek ngedit doang, capek ngomel doang, tapi nggak akan ada yang dengerin. Thank you, terima kasih pejuang semesta. Keep sharing dan keep shining. Terima kasih ya. Teman-teman, kamu yang masih juga nonton sampai di detik ini, percaya deh, hatimu itu nggak selemah kelihatannya. Dan kalau kamu ternyata masih bisa sabar, tetap kuat ngedengerin kicauan panjangku ini, berarti kamu itu pasti bisa sabar ngejalani segala drama hidup ini. By the way, mohon maaf banget ya kalau misalnya dalam racikan kata-kata atau jokes recehku tadi barangkali ada yang bikin kamu disappointed ending atau sedikit-sedikit nyesek di hati. Aku itu sekali lagi cuma seorang manusia biasa yang sometimes ya masih suka kilaf. First of all, aku itu minta maaf, dan honestly Tuhan semesta raya mengizinkan hati kita saling memaafkan, ya kan? Dan by the way teman-teman, seperti biasanya aku itu harus OTW urgent banget ke airport nih. Ya, kali ini aku mau terbang ke Bandung naik jet pribadi, but sorry to say ya, jetnya numpang parkir di garasi sebelah. Niatnya itu mau eksklusif private meeting bareng orang-orang hebat di Jalan Braga situ, sambil ya visit teman lama yang dulu suka bahas keselarasan penduduk semesta raya ini. Ya, kelihatannya nonsense, tapi ya somehow bikin hati kita jadi seneng. Ya, jangan lupa ya teman-teman, apapun yang kamu terima dengan lapang akan berubah menjadi keajaiban di waktu yang tepat. Ingat itu, remember that. Dan yang penting, teruslah hidup dengan hati yang besar, pikiran yang netral, dan langkah yang penuh dengan makna. Whenever kamu ngerasa jatuh kembali, ingat, ini bukannya ending dari hidup kamu, bukannya ending dari ceritanya kamu. Ini cuma belokan kecil menuju versi kamu yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih tangguh, lebih strong, lebih wise. Ya, doa terbaik dari aku,
Tuhan semesta raya memudahkan jalan kamu. Tuhan semesta raya mengizinkan semua cita-cita indahmu bertemu dengan realita. Tuhan semesta raya mempermudah setiap urusan yang bikin kamu pening 7 keliling. Teman-teman, sampai jumpa ya di obrolan penuh keajaiban berikutnya. Aku pamit dulu, OTW ke Awan dan landingnya di Bandung, ngopinya di Braga sambil nyari sinyal hati yang aku tinggal di sana kemarin. So, don't forget, stay powerful, stay shining, stay nonsense. Kalau nggak nonsense ya bukan geng kita ya. Love you, deep 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 pejuang semesta. Bye bye, sampai ketemu di bahasan berikutnya. Yuk kita kiss dulu, peluk dulu, toast dulu virtual. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.